Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Almahira Syanum dari kelas 3. Saya bernomor absen 10. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan masa kejayaan Islam dan masa kegelapan bangsa Eropa, atau bisa disebut juga dengan Dark Age. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Islam terlebih dahulu. Umat Islam mengalami zaman kejayaan ilmu, teknologi, dan akhlak pada tahun 700 sampai 1700 Masehi. Itu karena umat Islam berpedoman kepada Al-Qur'anul Karim. Diungkapkan oleh Philip Kahiti, seorang sejarawan barat pada bukunya yang berjudul History of Arab. Di Cordoba atau pusat kekhalifahan Islam di Spanyol, sudah bermil-mil jalannya yang diaspal. Lampu jalan juga sudah banyak sehingga bisa menyinari saat malam hari tiba. Pada masa kejayaan Islam, juga banyak muncul tokoh-tokoh ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina, yaitu bapak kedokteran, Al-Khwarizmi, yaitu bapak matematika, Ibnu Qurra, yaitu ahli astronomi dan matematika, Al-Batani, yaitu ahli matematika, astronomi, dan penemu sistem Masehi, Al-Jazari, yaitu ahli mekanika dan penemu robot, Al-Zahrawi, yaitu ahli kedokteran dan penemu teknik bedah, dan masih banyak lagi. Pada masa itu, banyak orang-orang yang hobi membaca atau menulis. Mereka juga membuat buku-buku tulis tangan yang sangat tebal. Mengapa mereka menulis buku-buku yang sangat tebal? Karena mereka akan dibayar dengan emas yang seberat dengan buku mereka. Misalnya, mereka menulis buku seberat 1 kilogram. Mereka juga akan mendapat imbalan emas sebesar 1 kilogram. Pada zaman itu, juga ada perpustakaan dengan nama Baitul Hikmah, atau disebut juga dengan House of Wisdom. House of Wisdom terletak di Baghdad, Irak, di mana berjuta-juta buku ada disimpan di sana. Tapi sayangnya, pada penyerangan Baghdad, invasi pasukan dari Mongol membumi hanguskan Baitul Hikmah bersama semua buku-buku di dalamnya. Diambil dari beberapa sumber, itu adalah akhir dari zaman keemasan Islam. Kedua, masa kegelapan bangsa Eropa. Masa kegelapan bangsa Eropa adalah pada tahun 400 Masehi sampai 1500 Masehi. Pada saat umat Islam sudah berkembang, bangsa Eropa pada saat itu masih bisa dibilang tertinggal. Pada saat di Cordoba, jalan sudah rapi diaspal dan banyak lampu jalannya yang menyinari saat malam. Di London dan Paris, orang yang berjalan di waktu hujan pasti akan terperosok ke dalam lumpur. Bangsa Eropa juga banyak tokoh-tokoh penting yang terlalu berdasar dengan agama atau kitab sucinya, sampai titik di mana orang yang dibunuh kalau pendapatnya berbeda dari apa yang kitab suci mereka ajarkan atau katakan. Kitab mereka juga mengatakan kalau tumbuhan diciptakan pada hari kedua dan matahari diciptakan pada hari keempat. Tentunya pernyataan ini salah, karena kalau matahari diciptakan lebih akhir daripada tumbuhan tidak akan bisa berfotosintesis dan berakhir mati. Mereka juga punya teori yang bernama teori geosentris, yang berarti pusat tata surya adalah bumi dan matahari itu mengelilingi bumi. Walau terlihat matahari yang mengikuti kita, itu disebabkan oleh gerak semu harian matahari. Bumi sebenarnya bergerak dari barat ke timur, yang menyebabkan matahari terlihat bergerak dari timur ke barat. Yang benar adalah teori heliosentris, yaitu yang menjelaskan bahwa pusat tata surya adalah bumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.